Hai guys, balik lagi sama kita di Kupas Berita. Nah, hari ini kembali saya yang jadi pemandunya nih. Leader. Waduh. Ini Egra, ini Cindy. Ya, hai. Cindy 2 hari lagi ya? Apa Natalan. Natalan? Selamat Natal. Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Kamu boleh bang ucapin Natal? Ya boleh lah. Kita bergembira ria menyambut Natal ya. Mantap. Ya, tapi hari ini kita akan bicara lagi kembali tentang isu yang belum juga selesai nih, yaitu tentang tuduhan ijazah palsunya Pak Jokowi. Udah kelar-kelar. Oke. Nggak kelar-kelar, tapi ternyata masih ada terus hal-hal baru yang terjadi, peristiwa-peristiwa baru yang terjadi, yang membuat kita merasa perlu untuk membicarakannya bersama-sama ya. Iya, betul. Nanti kita akan bicara tentang, untuk pertama kalinya kita akan ngomong tentang seorang lawyer nih, lawyernya Iya. Pak Egy Sujana, Egy Sujana, Lawyer benar. salah satu tersangka dalam dari pemalsuan ijazah ini, tuduhan pemalsuan Tuduhan. ijazah. Tapi juga kita akan kembali ngomong tentang mungkin bintang favorit Anda semua nih, Bapak Roy Suryo ya. Kita lihat saja perkembangannya nanti, pembicaraan akan seperti apa. Tapi saya akan mulai dulu dengan sang lawyer ya. Sang lawyer. Mungkin Egra bisa cerita nih tentang Oke. lawyer itu ya. Siapa Iya, dia, apa yang dia katakan. Karena Iya. menurut saya sangat menarik. Jadi nama lawyernya itu Bu Elida Neti, Bang. Bunda Neti. Bunda Iya. Neti. Mungkin Bunda ya dipanggilnya ya, Bunda Neti. Bukan tante lah ya. Bukan, Bunda Neti. Jadi kita panggil aja lah ya, Bunda Neti gitu. Jadi Bunda Neti ini viral di sosial media karena dia 19 Desember lalu itu hadir jadi narsumnya Cumi-Cumi. Oh, Channel sebuah YouTube Cumi-Cumi. channel YouTube ya. Cumi-Cumi. Nah, dia share lah ke kita kalau misalnya dia ini ada momen yang emosional pas menghadiri gelar perkara kasus ijazah Jokowi pas tanggal 15 Desember. Perkara khusus ya. Oh, Gelar perkara khususnya. Oh. ya. Nah, jadi pas di sana Bunda Neti ini bilang dia tuh merinding, Bang. Merinding. Sebadan-badan. Dia merinding sebadan-badan, dia merinding dan Dia bilang begitu. Nggak Sebadan-badan. merinding. Oh enggak. dia merinding pas jadi penyidiknya tuh ada buka map bukti ya, Bang, penyidikan ijazah. Penyidik nih ya. Iya, dia buka map, terus katanya pas penyidik lagi buka map tuh mereka merinding gitu. Soalnya di situ Karena dia rame-rame nih. karena Ya. rame-rame di situ. Nah, di isi map itu ada ijazah SMA-nya Pak Jokowi, ada ijazah S1-nya Pak Jokowi. Nah, kan mereka tuh ngelihat ijazah aslinya Pak Jokowi itu kan kayak apa ya, menurut mereka tuh semacam hal yang istimewa gitu Ya. Bang. Nah, menurut Bunda Neti itu tuh kayak mereka terharu lah ngelihat Karena selama ijazahnya ini itu. nggak pernah. Selama ini nggak pernah dikasih, Bang. Oke, Nggak pernah dikasih oke. lihat. Terus itu juga yang jadi hal yang diributin di kalangan sosial media. Akhirnya mereka ngelihat itu. Ya. Nah, pas penyidiknya mau masukin jadi ijazahnya tadinya lagi, cuma ngasih lihat. hasil lihat nggak boleh dipegang sebenarnya. Oke. Cuma Bunda Neti tuh kayak nahan-nahan gini loh, Bang. Ditahan. Mungkin Iya. megang-megang dikit Iya, gitu. nyentuh-nyentuh dikit, Nyentuh-nyentuh ujungnya nahan-nahan dikit gitu. Ternyata itu tuh ijazahnya tuh ada embossnya. Apa sih, gambar timbul gitu loh, Bang. Yang titik-titik timbul itu Titik-titik ya. timbul, ada Aha. embossnya, terus ada watermarknya. Dan dia bilang, lah ini mah udah pasti ijazahnya asli gitu. Jadi karena dia masukin tangan dia, Dia Ya, agak megang nahan ujung sedikit gitulah. gitu. dia Heeh. tekankan lah jarinya ya. Heeh. Terus di ijazahnya Pak Jokowi itu di bagian bawahnya, Bang, ada kayak udah robek-robek dikit gitu, kayak udah kertas lama Emang gitu.ijazah tahun 80-an gak sih? 85. Udah 85 iya. udah agak lama, makanya dia bisa bilang oh ini mah dokumen asli gitu. Oke. Ada watermark juga. Nah, di sana itu kata Bunda Neti ini ada Bu Kurnia yang tersangka juga, Bang. Iya. Ada Rizal Fadila kalau nggak salah, ada Yang juga beberapa. tersangka ya. Iya, ada beberapa lain. Nah, uniknya, Bang, Bu Kurnia ini kayak bilang ke Bunda Neti, dia bilang gini, Bu, nama dia siapa sih tadi? Elinda ya? Elinda. Bu Eli, kita bersyukur banget ya bisa lihat ijazahnya Pak Jokowi. Setelah, dari sekian 2 juta orang kita bisa lihat ijazahnya. Jadi kayak 2 juta atau apa? 2 juta orang di dunia, dia bilang. Dari Oh. sekian banyak orang Jutaan di dunia. kali ya. Jutaan ya mungkin ya. Jutaan. Iya. Dari jutaan orang di dunia kita bisa lihat ijazahnya Pak Jokowi Iya. gitu. Menurut si
Bu Kurnia. Karena Iya. kan Bu Kurnia kan juga menggadang-gadang ijazahnya nih palsu nih Iya, gitu kan. Ini namanya kuasa hukum masih. Iya, akhirnya Bukan, Bu Kurnia tuh Bu Kurnia tersangka. Tersangka, ya, Dia tersangka. salah satu orang yang Iya, memang vokal tuh menyerang Bu ijazah Kurnia tersebut. Iya, kita bersyukur ya dari sekian juta orang kita bisa lihat langsung katanya. Terharu sampai Bu Kurnia tuh megang-megang tangannya Bunda Neti gitu, Oke. sampai yang kayak Oke, gitu. iya, iya. Gitu. Nah, akhirnya ya udah kan berarti dengan pengakuannya kuasa hukum Egy Sujana berarti bener kan kalau ijazahnya Pak Jokowi asli. Cuma abis dia ngomong hal itu dia bilang gini, udahlah kalian stop mempersoalkan ijazah palsunya Pak Jokowi Iya, gitu kan. iya, iya. Karena kan dia udah ngakuin Diwawancara asli nih ya. gitu. Iya, udahlah kalian tidak usah mempersoalkan lagi gitu kan. Cuma nih Bang yang janggalnya, dia bilang gini, dia juga memohon untuk tolonglah kemanusiaannya Pak Egy Sujana nggak usah diperkarain lagi. Oh, Gitu. Tidak bisa. Nah itu Harus diperkarakan. kenapa tidak bisa? Enggak, maksudnya tetap Nah. harus diperkarakan lah. Kan itu Iya, iya. udah menyangkut nama baik Pak Jokowi. Enak dan aja, ini Bos. ini masalahnya sudah masuk tahap sebetulnya satu langkah sebelum sidang dimulai. Sidangnya belum tahu ya tanggal berapa ya? Ya belum, Oh, iya. memang Belum belum. ya. Tapi kan ini kan sedang persiapan nih, dan mereka meminta agar ada gelar perkara. Mm-mm. Mula-mula sudah dilakukan oleh polisi kan, Iya. gelar perkara yang pertama. Ternyata mereka minta lagi gelar perkara khusus. Yang meminta itu sebetulnya memang grupnya Egy. Oh iya. Karena ini mungkin kalau penonton lihat episode Kupas Berita yang sebelumnya ya, ini tuh berkontradiksi sama yang dilakukan Roy Suryo CS, Bang. Karena kan Bunda Neti sama yang Ibu Kurnia itu kan ya terpercaya, bukan terharu sih, maksudnya gemeter Iya, dia menyangka. terharu. Nah, kalau mungkin penonton lihat episode Kupas Berita sebelumnya itu si Pak Roy Suryo sama Tifa tuh masih nggak percaya, bahkan ijazahnya mau dibawa Lah. kayak buat kita nggak percaya sebelum ijazah itu di tangan kita dan kita tes yang sampai mungkin kalau penonton nonton ya itu yang di nanti persidangan datengin ahli dan lain-lain gitu, sampai segitunya masih nggak percaya itu gitu. Ntar dibawa diganti yang palsu lagi. Ya kan, makanya karena maksudnya gini loh, yang mau aku tekankan adalah kayak ini kan satu kubu nih, tapi reaksinya bisa berkontradiksi kayak gitu. Itu sebetulnya ada kesalahpahaman kita juga mengenai siapa mereka. Apa nih? Mereka tuh pada dasarnya kan datangnya sendiri-sendiri. Ya Cindy, sih. ya. Jadi bahkan sebetulnya Rismond dengan Roy Suryo tuh nggak bareng, Tifa tuh nggak bareng. Cuma orang-orang ini karena barangkali saking populernya mereka, jadi sangat sering itu hadir bersamaan. Dan mungkin karena yang bertiga itu. Iya. Yang lain tuh misalnya tadi kamu bilang ada di situ ada Egy Sujana, ada Ibu Kurnia, terus ada Rizal Fadila. Itu jalan sendiri-sendiri. Dan tapi karena mereka sama-sama menggugat ijazah tersebut, bukan cuma menggugat, bahkan sudah mengatakan ini bohong, maka kita seperti punya persepsi yang kesalah persepsian kita adalah bahwa mereka sebetulnya adalah satu grup, satu circle istilahnya. Satu CS ya. Dia CS. Padahal kan kamu pernah dengar bahwa Rismond dan Roy Suryo pernah berantem. Iya. Bu Tifa sama siapa ya? Kayaknya Rismond deh. Pernah juga berbeda pendapat. Oke. Tapi kembali ke tadi ya. Jadi kenapa ini jadi penting? Menurutmu kenapa ini jadi penting? Pernyataan Bunda Neti. Bunda Neti. Pernyataan Bunda Neti ini ya benar-benar jadi benar-benar membantah adanya tuduhan ijazah palsu. Maksudnya dia dengan penuduhnya saja. Iya, penuduh. Ya maksudnya intinya membantah semua tuduhan ijazah palsu dan dari segala aspek lah, intinya udah nih ijazah asli, gue udah lihat, gue udah megang, bahkan yang dia bilang aspek apa sih yang tulisan muncul itulah watermark. Jadi gini, kan sebetulnya harus diakui ya, selama ini memang tidak pernah ada ijazah Pak Jokowi itu tidak pernah ditunjukkan kepada publik. Iya. Dan juga tidak pernah diperlihatkan kepada penggugat ini nih, penuduh ini, Roy dan kawan-kawan, kan nggak pernah. Nggak pernah. Makanya sejak dulu pun kita sudah mempertanyakan
itu Roy dan kawan-kawan Mm-mm. menuduh ijazahnya Pak Jokowi itu palsu berdasarkan apa? Gak jelas sebenarnya Gak karena jelas. buktinya juga udah dicecer ya istilahnya di berbagai acara. Buktinya apa ijazahnya palsu Nggak ya? ada. Gak Nggak ada. jelas dan Yang bahkan dia kemana-mana kan yang sampai maaf ya makam ibu apa Nggak, mendiang ibu. tapi kembali ke ijazah dulu deh Iya, sebelum iya. ke makam ibu. Hah. Kan dia selalu analisis gitu ya. Iya iya Kan fotokopi. Mm-mm. iya. Ada sebuah fotokopi ijazah Jokowi Mm-mm. itu yang muncul di online. Iya. Dan itulah yang dianalisis. Ya kan itu kalau yang muncul di online udah pasti palsu dong Pak. Kan di Nah, online. belum tentu kan bisa jadi aja sih. Karena fotokopi bener bisa jadi Oh, bisa fotokopi jadi. beneran. Ya kan ya. Tapi sebenarnya mereka tidak pernah menganalisis secara pasti Oh iya. bahwa yang mereka analisis itu ijazah asli. Iya. Ya. Karena ya maksudnya kita juga waktu udah lulus pas tim ini kan kayak minta fotokopi Iya, dan lain-lain Hmm. kan. Nah, Dan- sekarang jadi yang paling tepat untuk bisa menjadi bukti bahwa itu asli atau palsu adalah kalau kita semua pada dasarnya punya akses untuk mengetahui mana ijazah asli itu. Iya. Makanya mereka ngotot kan, Mm-mm. tunjukin dong kalau Oh iya. Iya, emang iya, ini iya. asli ini tunjukin dong. Seolah-olah mereka betul-betul percaya itu palsu sehingga pasti Pak Jokowi tidak berani menunjukkannya kepada siapapun. Yang tentu Betul. saja adalah salah. Iya betul. Kenapa? Karena Pak Jokowi sudah kok menunjukkan itu kepada siapa? Kepada KPU di daerah Iya, Solo tahun 2005. KPU Iya. Pusat KPU Jakarta dulu. Jakarta. KPU Jakarta pada tahun 2012. 12. Kepada KPU Pusat pada tahun 2014. 2019. Jadi udah pernah dong dikasih Iya, ditunjukin. 2 kali lagi. Bahkan berapa kali tuh? Solo, Jakarta. Enggak, yang pusat Yang pusat 2 kali kan? untuk presiden. Hah. Ya. Dan juga sudah ditunjukkan sebenarnya kepada sejumlah wartawan, Iya. walaupun nggak boleh pegang. Iya, Pernah iya. ditunjukkan juga kepada para relawannya, relawan Jokowi, tapi juga nggak boleh pegang. Itu udah Iya. pernah. Udah pasti nggak boleh dipegang sih. Nggak boleh dipegang Hmm. ini Ya, ya. kalau Takutnya kan ada Sidik jari Iya. mungkin atau tinta kerusakan. atau Iya, apa iya. gitu kan. Atau misalnya orang ngejar. Iya main ya. Gemesan gitu kan Ya, misalnya. ya kayak si Roy Suryo bilang, saya mau analisis. Iya kalau lu analisis, Kalau lu hilangin barang buktinya gimana? diganti sama punya dia. Tapi Nah. punya dia yang palsu. Nah, jadi kunci nih yang ijazah asli ini. Oke. Nah, pembuktian tentang ijazah itu asli atau palsu sekarang adalah yang kamu bilang emboss ya, Embos iya. Embos. yang bahwa Tulisan yang muncul-muncul gitu. Ya? tulisan yang Timbul-timbul, muncul-muncul, iya. Yang timbul-timbul titik-titik itu. gitu. Ha. Ya entah gimana mereka mengatakan kalau ada embossnya pasti asli. Nah, terus ada apa watermark ya? Watermark. Watermark tuh yang mana sih? Yang jadi kalau teks belakangnya tuh ada Logo Oh, gitu. Logonya gitu. Iya, 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 Kampus iya. apa gitu misalnya. Iya, kan. iya, kayak lambang Gajah Madanya lah ya. Iya. Nah, iya. Pokoknya itu adalah indikator yang menunjukkan ini asli. Mm-mm. Nah, untungnya si ibu ini, ibu lawyer ini Mm-mm. berinisiatif, Dipegang. masukin tangan. Ih, embos. Gerinjel nih. Iya, iya. Iya ada watermarknya nih gitu. Ada watermark nih di belakang. Iya. Terus dia dengan tadi terharu bilang, Mm-mm. benar. Bener nih asli. Nah, menurut saya kayak kamu bilang tadi, ini adalah sekarang bukti yang sangat nyata nih. Sidang belum dimulai, tapi sekarang kita udah tahu. Ya dia kayak sudah mengeluarkan pernyataan di depan publik bahwa ya secara langsung ya istilahnya ijazahnya asli loh, Asli lu udah loh. nggak perlu lagi lah Iya. memperdebatkan palsu di bagian ininya, palsu ininya ini udah cukup asli ini Udah pasti asli. dijamin. Karena gitu. sebelum ini kan permintaannya adalah tunjukin. Tunjukin. Iya, iya. Sekarang udah ditunjukin. udah ya, ya. Udah nih pegang nih. Ternyata walaupun barangkali sebetulnya harusnya nggak boleh Gak dipegang, boleh dipegang ya. tapi di Ada beberapa lah ya gelap yang terbuka ini dilihat lah. Iya. Dan ternyata yang megang kan bukan cuma si ibu itu kan. Ya, infonya mungkin iya. Tapi ya kan kalau dari ceritanya Bu Neti Yang kan penting dia. Dia, Iya. yang penting dianya. Iya. Tapi Yang pegang. kayaknya Kurnianya juga pegang deh, enggak? Nggak tahu juga Iya, ya. iya, iya. Oke. Heeh. Anyway, saya mau bilang yang ngomong nih bukan kubu kami, kubu relawan. Kami ini kan bisa disebut pendukung Jokowi gitu ya. tapi kubu seberang Kubu lawan, kubu yang selama ini menuduh
Iya. ini ijazahnya palsu. Mm, Kan jadi sangat kuat nih sekarang iya. buat Pak Jokowi. Celakanya Roy dan kawan-kawan boro-boro terpengaruh. Kan sejak lama kita udah bilang kan, Iya. emang kalau dikasih lihat aslinya, kamu akan menarik tuduhan kamu. Enggak. Lebih. Sekarang terbukti. Udah dikasih lihat, udah dipegang sama teman lu sendiri. Lu masih bilang bahwa Gak percaya. 99% palsu. Ini orang emang sakit. Oh, yang di ini yang di show terus Ah. ada bintang tamunya, ada dia, terus ada biasa lah si Tifa juga, ada Andi Aswan Pak ininya Iya. pendukungnya Pak Jokowi, terus kayak lagi jelasin tiba-tiba dia nyerocos aja terus kan ngebantah terus sama bilang apa MDIS sudah dipecat kayak gitu. Iya, pokoknya tiap Mas Andi Azwan ini ngomong, dia ngomong terus. Entah ngomongnya tuh kayak orasi yang diulang-ulang gitu. Gak ada Bang. substansinya. Gak ada substansi, kadang kayak itu dari mana dapatnya dari mana? Kamu UGM Ya, UGM ya. bukan, Aku lihat UGM itu. bukan gitu. Terus kalau bukan UGM gak boleh jelasin. Kan kita yang kayak kita mau dengerin, Nggak, dan itu Pak, logikanya gitu. gimana coba? Hanya karena Andi Azwan itu bukan lulusan UGM, Iya, dia gak boleh Nggak boleh jelasin. maka dia tidak berhak untuk menjelaskan apakah ijazah itu asli atau palsu. Itu logikanya di mana? Terus Pak Andi mungkin saking keselnya ya bilang, "Emang kalau orang gila udah gitu." Kalau gila udah begini nih. Nggak, coba yang tadi itu logikanya ya. Mm-mm. Sebagai contoh, apakah lawyernya Pak Jokowi itu orang UGM? Bukan. Saya duga bukan. Si apa? Si Buan itu Yakub. anaknya Pak Yakub ya. Yakub pasti Anaknya Buan. Pak Oto Yakub ya. Dia UGM bukan? Bukan. Bukan. Kayaknya. Saya misalnya UGM bukan? Bukan. UI. Pak Andi Azwan bukan. Ade siapa? Darmawan bukan. Jadi bukan. Terus kenapa kami nggak boleh ngomong tentang apakah ijazah tersebut asli atau palsu? Kan nggak ada hubungannya. Ini cuman main kita pembuktiannya, bahkan pembuktian akal sehatnya aja pun sudah bisa menunjukkan bahwa ijazah itu asli atau palsu. Iya. Kenapa sekarang Pak Roy Suryo terhormat ini merasa bahwa Nah, terhormat yang ya. boleh ngomong ya, yang boleh bicara hanya orang-orang lulusan UGM. Yang bukan jangan, dia bilang. Iya. Dan Andi Azwan untungnya cukup cool kan, dia ketawa-ketawa aja. Karena menurut dia it's not worth it kali untuk dijawab. Ya enggak? Karena Benar. iya karena ya mau ngebantah argumennya juga dia juga ngomongin argumennya apaan gitu. Susah mau ngomong baru udah langsung dibantah kan, kita baru tarik napas nih ya udah dibantah kan. Capek juga gitu kan. Tapi sebelum jauh saya ingin kembali ke tadi. Ini contohnya yang bukan orang UGM yang terlibat. Itu namanya adalah Egy Sujana. Nah, Oh iya, Egy bukan Sujana, dia. iya Dia Egy bukan Sujana anak- itu orang UI. Oh iya. Itu Hmm. senior Oh, iya. saya kalau nggak salah. Nah, itu Itu gimana? Nah tapi menarik. Egy Sujana tuh selama ini gimana? Kamu punya catatan tentang track record dia iya nggak sih? karena kan tadi kayak pengacaranya udah buktiin. Istilahnya kuasa hukumnya ya. Istilahnya udah bilang ini ijazahnya udah asli, sedangkan dia menjadi kuasa hukum dari sosok individu yang pertama kali ya yang menggugat ijazah Pak Jokowi mungkin. Nggak tahu. Tapi dia salah satu. Salah penggugat. satu yang ini menggugat gitu, karena memang kalau ternyata dilihat dari track recordnya ini, Bapak ini memang beberapa kali terlihat anti Jokowi banget. Misalnya nih, ini masih terkait kasus ijazah ya, ini selain yang ijazah gitu. Nah itu Pak Egy ini mengkritik proses hukumnya karena kok Pak Jokowi kayak nggak diperiksa sih gitu. Jadi dia merasa semacam ada ketidakadilan dalam proses Pak hukum. Jokowi nggak diperiksa. Ya dia merasanya seperti itu. Pak Jokowi diperiksa kan juga ada beritanya tentang Pak Ya Jokowi ini diperiksa. ini mungkin jauh sebelum Oh, ya Pak udah, oke, Jokowi. ya, ya. Iya, jadi kayak dia Saya nggak usah bantah lah. Kan ini penjelasan dia aja ya. Penjelasan dia, iya. Iya. Sama seperti ini aja Iya. Bang, sikapnya kayak Pak Andi Aswan. Hmm. Cool aja. Nah itu tadi kayak dia merasa ada ketidakadilan dalam proses hukum. Oh mentang-mentang mantan presiden, jadi nggak diperiksa kayak gitu lah. Iya, iya. Ya. Terus juga Pak Egy ini pernah menyatakan bahwa terkait people power sama dan hubungannya dengan kritik kekuasaan. Jadi secara memang nggak langsung menyerang Pak Jokowi, tapi Pak Egy ini pernah mempertahankan pernyataannya tentang people power atau unjuk rasa besar sebagai hak konstitusional. Jadi pernah nyinggung-nyinggung people power yang memang
secara kebetulan bersamaan dengan masa pemerintahannya Pak Jokowi. Ya, Gitu. Yang unjuk rasa yang kapan ya? Kayaknya pernah. Berulang kali itu. Iya itu. Jadi kayak menyinggung soal yang mulai dari apa sih yang Mahkamah Konstitusi yang itu, MK. yang MK iya. ya kayak gitu-gitu, yang anaknya dicalonin jadi cawapres ya kayak gitu track recordnya. Jadi memang dari awal beliau ini sudah menunjukkan ketidaksukaannya pada Pak Jokowi. Nah yang puncaknya ijazahnya ini. Jadi kayak dari awal nih udah ada pemicunya yang people power, yang unjuk rasa, ditambah isu ijazah makin gede lagi kan. Nah itu dari situ. Iya, jadi Egy Sujana itu saya kenal sebagai, dia kalau nggak salah lawyer juga kan, dia sarjana Advokat, hukum, advokat iya. ya. Dia itu kelompok Islam tuh, konservatif banget. Oh pantas. Jadi grupnya tuh grup sini siapa? FPI. Anies. Yang lebih ke politik, aku rasa ada di kubunya Pak Anies ya. Pak Anies. Tapi dia dengan Amin Rais misalnya. Iya bang, satu satu circle geng, itu. Ya, satu geng itu dengan mungkin Din Syamsuddin, pernah dengar yang dari Muhammadiyah, yang juga jadinya salah seorang pembenci Jokowi yang luar biasa ya. Oh iya pernah. Nah ini salah satunya juga Bang Egy ini. Nah, Bang Egy ini entah kenapa memang sudah sangat membenci Pak Jokowi sejak lama ya. Jadi merasa bahwa misalnya tuduhannya kalau nggak salah Jokowi itu anti-Islam lah kira-kira gitu. Ya. Walaupun saya nggak tahu apakah dia pernah mengucapkan kata anti-Islam ya. Tapi ya kan kalau si Amin Rais jelas tuh Jokowi anti-Islam. Nah ini juga gaya-gayanya begitu. Karena Pak Amin juga pernah menuduh Pak Jokowi keturunan komunis nggak sih? Mungkin. Ya tapi kan karena tuduhan-tuduhan yang besar yang ngarah ke Pak Jokowi selama ini itu kalau nggak anti-Islam komunis gitu ya. Nah saya nggak tahu nih Egy apakah juga mengatakan itu. Yang jelas dia sangat anti Jokowi. Nah memang dalam beberapa saat terakhir, masa-masa terakhir ketika kasus Jokowi, ijazah Jokowi palsu itu lagi rame-ramenya, dia seperti tiba-tiba hilang. Iya lagi, ya nggak ada kabarnya. Ya, nah bener. Hilang dalam artian udah nggak ngomong. Nah salah satu penjelasannya katanya dia sakit. Iya katanya. Dan dia sakit dan harus berobat ke kalau nggak salah Malaysia ya. Artinya ke luar negeri lah. Jadi tidak ada di Indonesia. Tapi bahkan ketika dia sakit itu pun di luar negeri dia juga nggak pernah ngomong apapun tentang Pak Jokowi. Iya. Pernah saya mendengar dari teman-teman relawan pro Jokowi ini, mereka sedang berusaha ngomong sama Pak Egy, Bang Egy ini untuk udahlah ya, nggak usah terusan ikut sama gengnya Roy ini, ya udah tarik aja gitu ya. Cuma kayaknya Egy-nya nggak bersedia, jadi Egy-nya tetap berusaha konsisten dengan apa yang dia perjuangkan. Tapi saya duga, mungkin memang dia sendiri sudah termasuk orang-orang yang percaya, jadinya meragukan. Iya maksudnya percaya bahwa memang ijazah asli. Iya. Karena dia udah nggak ngomong, tapi dia nggak mau menyatakan mencabut itu. Malu kali ya? Nggak mudah sih emang. Kalau kamu adalah pejuang gitu ya, mental kamu harus menarik ucapanmu gitu ya. Itu kan kayak nanti dituduh, wah ini fitnah nih, apa namanya, emang jahat lah sejak semula niatnya, mens reanya gitu ya. Jadi dia nggak mau, tapi kelihatannya nampaknya nih dia mulai kelihatan kehilangan antusiasmenya untuk turut menyerang Pak Jokowi. Apalagi sekarang mungkin Bang Egy itu yang bilang sama si Bunda Neti. Net, kalau sempat karena yang minta gelar perkara khusus ini adalah kubunya Egy, jadi harusnya Bunda Neti terlibat di situ. Iya. Untuk bisa mastiin, ya, pegang tuh embos, bener nggak itu embos? Mungkin ya, ini skenario ku nih ya, ceritaku. Karena ternyata dan Neti itu walaupun sebetulnya pihak penyidik tidak memperkenankan mereka untuk memegang, kan katanya dia megang itu dengan cara yang sebetulnya berinisiatif lah gitu ya. Harusnya nggak boleh, tapi dia masukin juga. Begitu kepegang, wah
Wah benar. Asli. Kayak mendapat pencerahan. Jah, ding 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 gitu. Maksud saya adalah dia kan bilang, Bang Egy bener, ini asli ini. Dan mungkin sebenarnya pernyataan dari Bunda Neti juga secara nggak langsung ya, karena kan selama ini yang seperti yang diberitakan Pak Egy ini menghilang. Ya. Nah, mungkin teori konspirasinya dengan sikap Bunda Neti ini secara nggak langsung mewakili sikapnya Pak Egy yang Pak kayak Egy. saya percaya ini asli gitu. Iya. Soalnya Mungkin netizen pada bilang gini Bang, itu Bunda Neti ngaku-ngaku di sosial media buat nyelamatin Pak Egy tuh. Egy mau selamat sendiri Oh. gitu. Banyak yang komentar kayak gitu Biar juga. nggak ini ya. Iya, di samping banyak yang minta kubu-kubunya Roy Suryo CS minta maaf. Di sampingnya lagi mereka bilang itu Egy Sujana mau Menyelamatkan diri sendiri Karena kan itu. terakhir tuh 8 tersangka ya kalau nggak salah. Iya. 8 tersangka kan dan Ya sangat mungkin. Paling tidak kan dia mengatakan gini apa tadi? Tolong di Iya, tolong pencekalan Egy Sujana tolong dicabut aja secara kemanusiaan biar Bang Egy bisa fokus perawatan berobat ya ke luar negeri gitu. perawatan dia intensif. tuh sekarang ada di Indonesia ya. Nah, aku kurang tahu Oke. tuh Egy-nya. Nah, tapi kan emang dia berharap tidak diadili kan pasti. Iya. Iya. Jadi emang tujuannya adalah Bebas. Biar ya paling tidak kali ada 8 orang tapi dia tuh nggak tahu diapain ya. Kasih Karena gini, keringanan kali ya. Egy Sujana Paling diapain ya? tidak diberi keringanan. Iya. Karena menurut saya gini, kalau sebuah pengadilan sudah diputuskan akan dimulai gitu ya. Ini kan tinggal nunggu waktu nih. Tinggal nunggu waktu agar bisa diadili kan. Iya. Nah, mereka minta ada gelar perkara khusus. Kan udah gelar perkara, terus ada gelar perkara khusus. Makanya sekarang disarankan kepada kubunya siapa? Kubunya Roy. Dan yang menyarankan adalah kubunya Jokowi. Kalau perlu pra-peradilankan aja. Pra-peradilankan aja tuh kalau misalnya lo bisa menemukan bahwa dalam proses penyidikan ini misalnya ada sesuatu yang janggal, ada sesuatu yang tidak pantas, bahwa penyidik tidak menjalankan perannya secara profesional gitu ya. Ya aduin aja ke pengadilan. Pengadilan akan menilai benar nggak itu terjadi ketidakpantasan atau ketidaknormalan. Karena kan yang selama ini tuduhannya itu selama proses penyidikan ya kalau nggak salah waktu itu yang Barreskrim belum ngasih unjuk ijazahnya itu kan kubu mereka tuh koar-koarnya penyidikannya tuh kayak nggak benar gitu. Iya. Dan nah itu kalau emang begitu, kalau tuduhanmu begitu, udah pra-peradilan kan aja. Barreskrimnya gitu. Biar pengadilan bisa memutuskan layak atau enggak ini diadili. Iya. Tapi kelihatannya sih memang dari apa yang kita lihat. Sekarang misalnya kita udah melihat misalnya Tifa sendiri menangis-nangis lagi kan. Iya. Nangis mulu. Kasihan. Kenapa? Ya dia sampai menuduh kubu Jokowi itu kepengen banget ya kami itu masuk penjara gitu loh. Iya. Kan bukan kepengen banget ya. Kepengen aja. Iya. Gak kepengen banget. Kepengen aja. Ya itu kan harga yang harus dibayar. Ya kan Anda duluan. Anda duluan yang mulai. Anda sudah melakukannya sekian lama, sudah ditawari sebenarnya oleh kubunya Pak Jokowi untuk udah deh berdamai, minta maaf atau minta maaf lah. Udah tarik aja tuduhannya. Mereka nggak mau. Ya udah deh. Jadi masa sekarang setelah sekian lama, oke, kita jalanin sama-sama, udah tinggal pengadilan dimulai, tiba-tiba dia minta agarnya dicabut. Selamat merasakan dinginnya jeruji penjara ya Bu, Pak. Iya, kalau Dokter Tifa. Kok dokter? Emang dia dokter ya? Iya. Iya kan disebutnya dokter dong. Kalau dokter selalu Dokter Tifa. She call herself. No, ada istilahnya Dokter Tifa. Dokter Tifa, oke. Kalau si Dokter Tifa menangis-nangis kan Roy Suryo juga ini ngomong Pak Jokowi jahat. Ih, drama banget. Gimana tuh? Iya, jadi dia bilang. Jadi ada kalau misalnya penonton lihat di TikTok tuh ada 2 video pembanding.
Jadi waktu video lamanya Pak Roy ini ngomong, kalau misalnya Pak Jokowi emang nggak terima kalau dia ngomong ijazahnya Pak Jokowi palsu, dia harus lapor sendiri atas pencemaran nama baik, tapi harus dia sendiri yang lapor gitu. Oh. Video sebelahnya adalah ketika Pak Jokowi udah laporin si Pak Roy Suryo Roy. ini. Pak Roy-nya malah ngomong, itu yang dilakukan Pak Jokowi itu jahat. Kalau kata Rangga dan Cinta apa tuh? Jahat, kata dia. Lah kan dia nantangin buat dilaporin ya. Udah dilaporin bilang jahat. Dia gimana dah gitu. Kayak remaja labil ya. Iya, galau gitu. Makanya. Gra, tolong Inconsistent. empati lah. Oh iya, Tolong jahat. empati bukan. Oh bukan. Yang tadi dibilang Cindy, Mm-mm. membayangkan harus berada di penjara. Oh iya. Betapapun penjaranya itu barangkali penjara yang keren ya, Oh. yang ada TV-nya, Oke. yang bisa main laptop kali ya. Bukan, jangan bayangin penjara yang tersekat. Desek-desekan Desek-desekan, satu oh sel iya. 10 Ya gitu. orang gitu. Enggak ada. Ini yang bagus kok. Tapi kan tetap di penjara. Penjara. Iya. Dia membayangkan dia harus di penjara, dia harus Bisa main keluar. golf. Ya, Main jangan- padel. Padahal kalau Roy Suryo mau memanfaatkan waktunya di penjara, dia bisa belajar telematika lagi kan, belajar AI. Belajar AI. segala Oh macam. iya. Apa nggak Bisa main kan? Bisa. Atau nggak main catur sama sipirnya. Main catur. Enggak, kalau main catur tuh nggak nambah pinter. Tapi Iya. kalau Asah misalnya skill lain. asas skill lain dong. AI yang baru kan banyak tuh. Iya, Iya. iya. Yang benar. bisa bikin gambar, bisa bikin anime, bisa segala macam. Tapi rupanya buat dia tuh membayangkan selama mungkin dia nggak akan ketemu istri dia, Oh iya. nggak akan ketemu anak-anak dia, nggak ketemu keluarga lah maksud Iya. saya. Itu buat dia tuh too much ya. Hmm. Karena itulah dia harus Sedihnya. ungkapkannya dengan penuh kemarahan. Kamu sedih kok senyum. Sedih. Jadi emang kita maklumi saja ya kalau sampai akhirnya kita melihat tadi dikatakan Roy ini kayak apa sakit ya? Sakit mental. Ya, udah sakit mental kayaknya. Karena betul-betul kayaknya tampilan dia kali ini sudah jauh berbeda dari masa-masa lalu di mana dia nampak cool, tenang. He lose his mind. Udah Iya, mulai mungkin. kalau kata netizen udah mulai mukanya udah mulai kayak Acak. dibilang acak-acakan rambutnya bukan mukanya ya. Rambutnya acak-acakan, mukanya kayak Capek. udah mulai capek gitu muka-muka Iya. orang Frustasi tersudut, ya. frustasi Iya. ya bener. Kehilangan Iya. lah rasa percaya dirinya tuh kayak udah hilang, apalagi itu teman-temannya mulai satu persatu menjauh dari dia kan. Dan bahkan mungkin mulai mempercayai ijazah itu asli. Saya rasa ya. Dia sendirian jadinya Ya kan. cuma malu aja kan. Ya masa ya harus Kayak udah kepalang Iya, tanggung gak sih? nanggung nih. Gitu. Kayaknya mungkin kalau ibaratnya tuh bukan peribahasa apa ya, dia mau nyebur ke jurang sekalian gitu loh. Iya. Mungkin. Kita mungkin Mungkin. ya, bayangkan juga perasaan mereka yang selama ini betul-betul percaya ijazah Jokowi palsu. Itu pasti Nyes. sekarang tuh Iya, Dalam- banyak yang marah. Aku menyesal. Nyesel gue percaya gitu. Banyak, aku kan mantengin komentar Iya. juga ya. Tolong Ada yang disetel begitu? lagu. Iya. Kata dia, pokoknya ada netizen yang bilang, woi Roy Suryo, Tifa, Rismon, kecewa gue sama kalian. Ada yang kayak gitu tuh Iya. komentarnya. Yang ya. di videonya Bu Neti ini, Iya. Neti itu ada tuh komentar. Ntar setel lagu. Sekarang lo nyesel kan? Wah, lagu copyright siapa itu. Lagu siapa Young itu? Lex. Oh, Young Lex. Oke. Ya, Oke. ya Cukup mungkin ya. update-nya belum tahu nih persidangannya kapan ya. Tapi ya semoga para tersangka nggak dimaafkan gitu aja. Biar kira Yang harus Oke. kita doakan Tobat. keadilan Tobat. ditegakkan. ya keadilan ditegakkan. Bahwa ternyata mereka bersalah. Ya kita sih percaya mereka bersalah. Mm. Tapi kan namanya juga kita manusia juga loh, Iya. Cin. Iya. Kebenaran bukan di tangan kita. Kita berharap saja pengadilan akan menemukan kebenaran, menegakkan keadilan ya. Iya. Benar. Oke. Tobatlah. Tobat Iya. lah, tobat. Tetap. Tobatlah. Oke, penonton, terima kasih sekali buat perhatiannya. Kita akan ketemu lagi dalam sesi-sesi Kupas Berita berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa stay tune terus di episode Kupas Berita berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Bye, thank you.